Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikatil muqarrabin khususan musannifan dalam kitab Syuhadatul Jailani wa khususan ila man azazani hadzal kitab Syuhadatul Jailani wa khususan لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani, yaitu surat Al-Anfal ayat 17, 18, 19. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab tafsir Al-Jailani ini kita dapat memahami penafsiran sufistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna lahir dan makna batin. Maka dengan penafsiran sufistik ini kita akan mendapatkan pencerahan dari ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita masih sangat jarang menemukan penafsiran ayat Al-Quran dengan penafsiran sufistik. Maka bagi para salik, bagi ahli thariqah, tentu kajian-kajian tafsir sufistik ini akan menjadi suplemen ya, dalam pengayaan ilmu, wawasan, dan juga memperkokoh keyakinan kita terhadap ajaran-ajaran tasawuf, bahwa ajaran tasawuf memiliki dasar yang kokoh di dalam ayat-ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin ittastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walang tuhni anakum fi'atukum syai'aw walau kasurat wa annallaha ma'al mu'min. Falam taqtuluhum. Ini lanjutan dari ayat sebelumnya yang berkaitan dengan bagaimana sikap ya, seorang mukmin ketika menghadapi musuh. Ayat sebelumnya bahwa diingatkan oleh Al-Quran ya, sikap sebagai seorang mukmin ketika menghadapi musuh jangan sampai berpaling atau jangan sampai mundur karena ketakutan. Lah sikap
berpaling dan mundur ya menghadapi musuh ini ya, tidak menunjukkan ya sikap sebagai seorang ya pejuang sejati. Nah, maka dalam ayat berikutnya ya, ini masih terkait dalam konteks perang ya zaman Nabi Muhammad SAW ketika melawan kafir Quraisy ya. Ini ayat ini memberikan motivasi ya, terutama menghadapi kekuatan lawan. Jangan sampai falatuwallihimul adbar, jangan sampai kamu berpaling kemudian meninggalkan medan perang. Nah, ini ayat ini memberikan motivasi ya, sesulit apapun dalam berdakwah ya, dalam konteks saat ini itu juga sama ya, jangan sampai kita ya berjuang kemudian baru menghadapi tantangan kecil kemudian mental kita lemah ya. Ya, tentu perjuangan sejak zaman Rasul sampai sekarang pasti menghadapi tantangan yang sama ya. Kenapa ini tantangan selalu ada, kok Allah nggak memuluskan gitu ya? Karena dengan tantangan-tantangan ini kita akan menjadi pribadi yang cerdik ya dalam menghadapi musuh, kemudian cerdik menghadapi situasi dan juga memiliki ketangguhan ya, dalam menghadapi segala tantangan. Kalau menghadapi musuh ya, musuh konteksnya zaman dulu adalah secara fisik yaitu tantangan kafir Quraisy ya. Tapi tantangan dakwah di zaman sekarang ini adalah tantangan yang terkait dengan konten dakwah ya, ini akan menjadi tantangan tersendiri ya. Di saat masyarakat hidup di tengah kemodernan, maka konten tantangan dakwah ini harus disesuaikan ya. Ketika orang menghadapi problema kehidupan ya, stres dengan kehidupan sosial ya, politik ya, maka konten-konten yang disampaikan oleh para dai ya, tentu konten yang bisa menyejukkan, bisa menyemangati dalam menghadapi kehidupan. Nah, dalam ayat ini falam taqtuluhum, nah, ini berkaitan dengan prinsip akidah ya. Kalau tadi ayat-ayat sebelumnya memberikan motivasi jangan sampai mundur selangkah dalam menghadapi musuh. Artinya ya tidak ada kata mundur dalam menghadapi musuh. Ya artinya bahwa di dalam dakwah itu pasti ada tantangan, pasti ada kerikil, pasti ada hal-hal yang bisa menghalangi. Ya namun demikian jangan sampai kita mundur kemudian balik arah, ini tidak boleh. Kemudian ayat selanjutnya ini memberikan motivasi ya, bukan, kalau ayat yang sebelumnya memberikan motivasi, tapi kalau ayat ini menjelaskan tentang hakikat di balik perang. Maksudnya begini, kalau Allah berkehendak misalkan umat Islam itu menang tanpa perang, bagi Allah bisa-bisa saja ya, bagi Allah nggak ada sesuatu yang sulit. Tapi kenapa Allah membuat skenario ya, harus berjuang dan segala tantangan harus dihadapi supaya ada pengalaman terkait dengan pengalaman keagamaan. Bagaimana kondisi seseorang ketika dia harus perang menghadapi musuh? Tentu ini diuji dengan keberanian dan ya, tekad yang bulat. Kalau tekadnya setengah-tengah pasti mundur.
Maka diperlukan, kalau tekadnya kuat, ya kalau meninggal ya di jalan Allah mati syahid. Gitu. Kalau diberikan kemenangan, maka ketika diberikan kemenangan inilah jangan sampai terjadi euforia, kesenangan yang berlebihan. Nah, misalkan ada perang antara kekuatan umat Islam dan kekuatan kafir Quraisy pada zaman itu. Ya, ketika diberikan kemenangan oleh Allah, nah, bagaimana sikap batinnya? Karena di situ pasti akan muncul ekspresi bagi orang-orang yang ikut perang. Ada yang merasa, wah ini karena strategiku, ini karena peranku, karena saya sebagai kepala komandan, gitu. Ini karena peranku, karena saya berada di garis terdepan. Ini karena peranku. Jadi keakuan ketika mendapatkan kemenangan inilah yang dikritisi oleh Al-Quran ini. Sebab kalau muncul keakuan di dalam kemenangan ini tentu akan melahirkan konflik baru antar sesama umat Islam. Maka bagaimana sikapnya ketika menghadapi kemenangan? Bagaimana sikap ketika menghadapi pertemuan dengan kafir Quraisy? Nah, di sini dijelaskan, wala taqtuluhum, maka kamu ya tidak membunuh mereka. Ya, hakikatan secara hakikat. Ya. Walakinallaha, akan tetapi sesungguhnya Allah qatalahum, Allah telah membunuh mereka. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa umat Islam yang ikut perang pada zaman Nabi, ya, tentu harus dibekali dengan akidah yang lurus, akidah yang kokoh. Sebab kalau akidahnya tidak kokoh, ya, terutama dalam menghadapi kemenangan, nah ini akan terjadi konflik baru sesama umat Islam. Kemudian karena merasa aku muncul masing-masing, merasa berperang, tidak bisa mengalahkan egonya, keakuannya, maka yang terjadi ya perang antar keakuan tadi. Merasa saya yang berperang, merasa saya yang punya pengaruh. Nah, ayat ini memberikan penguatan soal akidah. Maka ayat ini adalah ayat yang terkait dengan ilmu hakikat. Nah, di sini kita harus bisa memilah. Ada ayat yang berkaitan dengan aspek syariat, ada ayat yang berkaitan dengan hakikat. Maka kalau ada ya ilmu hakikat yang diajarkan oleh para sufi, ya itu adalah ilmu yang benar, ilmu yang hak. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran. Ya, di Al-Quran jelas dipilah antara ayat yang syariat, ayat yang berkaitan dengan teks-teks lahiriah, ada juga ayat yang terkait dengan hakikat. Nah, ini salah satu contohnya. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Ya. Kamu tidak membunuh mereka hakikatan, secara hakikat. Walakinallaha qatalahum, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Ya, coba ketika umat Islam pada zaman itu mendengar ayat ini yang egonya tadi masih dominan, kira-kira tersinggung nggak? Terkena nggak? Pasti terkena, karena dijelaskan bahwa kamu tidak membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh mereka. Padahal dia perang ya di garis terdepan, langsung berhadapan dengan musuh kafir Quraisy. Ya kan? Kok tiba-tiba turun ayat, bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah yang membunuh.
Maka dalam mendudukkan ayat ini harus proporsional. Ini adalah ayat terkait hakikat. Artinya bahwa ketika umat Islam perang kemudian menang, dan tentu di dalam perang itu pasti ada musuh yang terbunuh. Ya. Yang membunuh ini adalah pasukan-pasukan Muslim yang membunuh. Tapi oleh ayat ini yang membunuh bukan kami, tapi Allah. Nah, ini kalau yang egonya masih kuat, gimana nih Allah nih? Wong saya yang perang kok, gitu kan? Saya yang membunuh mereka kok. Saya yang mengatur strategi kok. Nah, ini kalau egonya masih dominan. Tapi kalau yang sudah terbuka mata batinnya, oh iya, memang hakikatnya ya yang memberikan kemenangan adalah Allah. Yang menggerakkan pasukan umat Islam ya di dalam menghadapi kafir Quraisy, hakikatnya yang menggerakkan adalah Allah, dan yang memberikan kesempatan ya sampai akhirnya musuh-musuh dapat dibunuh ini juga atas kehendak Allah. Maka kalau dipahami secara kronologis seperti ini, baru bisa dipahami, oh ya, memang semuanya Allah yang menggerakkan. Nah, ketika sudah muncul kesadaran bahwa Allah yang menggerakkan, ya, ini akan sejalan kalau ketika prinsip dia ketika perang itu berpegang pada kalimat hawalah la haula wala quwata illa billah. Ya, bismillah la haula wala quwata illa billah. Jadi sejak dia perang ya itu sudah membaca basmalah dengan la haula wala, artinya sudah penyandaran totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka andai dalam perang tadi diberikan kemenangan, berhasil membunuh orang-orang kafir Quraisy pada zaman itu, maka ketika sudah didasari dengan prinsip bismillah dan la haula wala quwata illa billah, maka ketika dia memperoleh kemenangan, tidak muncul ujub, tidak muncul takabur, sebab karena ya dirinya tidak merasa bisa apa-apa, semua atas daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika baca ini, iya benar, maha benar Allah. Karena hakikatnya ya engkau yang menggerakkan kami, ya, yang menggerakkan kami sampai kami diberikan kemenangan, ya hanya engkau ya Allah, bukan aku. Aku hanya sebagai wayang. Yang menggerakkan adalah engkau. Kalau toh dalam kisahnya ini wayang ini dalam pertempuran menang, ya hakikatnya yang memberi kemenangan adalah sang dalang. Jadi semua ini peran sang dalang. Pasukan yang sedang di medan laga ini digerakkan oleh sang dalang. Wayang hanya sebagai wayang. Ya, jadi ayat tadi ya kemudian dikaitkan dengan ilmu hakikat, terus dikaitkan lagi dengan perumpamaan simbol-simbol dalam pewayangan, ini sangat terkoneksi, ya, bisa dipahami dengan akal kita, bisa diterima dengan pemahaman tadi. Kita lihat bagaimana seorang dalang menggerakkan wayang, mau mengalahkan, ya mau yang kalah ini atau ini, tergantung suka-suka dalang. Oh, yang ini kalah, ya bisa. Oh, yang ini bisa. Maka ayat ini sesungguhnya dasarnya sebagai dasar yaitu bahwa ketika kalian berperang kemudian menang, sesungguhnya yang membunuh bukan kamu, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ayat ini harus dipahami dalam konteks sebagai ayat hakikat. Ya, maka di dalam penafsiran Syekh Abdul Qadir Jilani, falam taqtuluhu hakikotan. Ya,
Ini harus dipahami. Nah, kontekstualisasi dari ayat ini tentu sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini. Ya, misalkan kita berperang, tapi perangnya dalam kehidupan sekarang itu kan sudah berbeda. Tidak perang dengan fisik, ya, tapi perang untuk mencari nafkah untuk keluarga. Ini juga jihad. Ya, perang dalam konteks menghilangkan kebodohan, perang dalam konteks mengajar, perang dalam konteks mengaji, mengajarkan ilmu, ya, perang dalam konteks membuat kebijakan-kebijakan publik yang bermanfaat buat umat dan bangsa. Kalau basicnya didasari bismillah dan la haula wala quwata illa billah, maka ketika mencapai sebuah hasil, ya, itu bukan karena aku, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Jadi ayat ini memiliki relevansi, ya, makna universal sepanjang masa. Bahwa kita yang hidup di zaman sekarang juga sama. Kalau kita tidak bisa menyandarkan kepada Allah dengan basmalah, dengan baca la haula wal quwata illa billah, maka yang muncul adalah keakuan. Merasa, oh ini berhasil karena strategiku, oh ini karena kehebatanku, oh ini karena kejeniusanku, oh ini karena aku inilah. Akhirnya menjadi berhala. Kalau sudah menjadi berhala, maka ini, ya, akan membuat cemburu Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah menuhankan keakuannya. Maka ketika dia sudah menuhankan keakuannya, pasti Allah akan meruntuhkan, ya, keakuannya, keegoannya. Ketika keegoannya runtuh, akhirnya mulailah kesadaran bahwa hakikatnya saya ini tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Ayat ini, ya, jadi memiliki makna yang luas banget. Jangan sebatas dipahami falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Bukan kamu yang membunuh, tapi Allah lah yang membunuh. Kalau dikaitkan dengan mafhum, ya, muwafaqah, ya, bukan kamu yang berhasil, bukan kamu yang sukses, tapi Allah lah yang memberikan kesuksesan. Bukan karena kerja kerasmu, tapi sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ayat ini sebenarnya sudah menyadarkan kita, ya, untuk memahami tentang hakikat diri kita. Maka orang yang tersentuh dengan kajian ilmu tasawuf itu akan memahami ilmu hakikat, kemudian punya kesadaran tentang hakikat diri. Sehingga ketika dia membaca basmalah, la haula wala quwata illa billah, ini didasari dari kedalaman hati. Tapi berbeda orang yang tidak tersentuh dengan hakikat, orang yang tidak tersentuh dengan kajian tasawuf, yang muncul keakuannya, egonya, merasa hebat, merasa ahli, terus sombong, terus merendahkan yang lain, menghina yang lain. Nah, ini karena masih ada penyakit-penyakit keakuan yang di dalam dirinya. Ya, jadi ayat ini cukup, ya, luar biasa menyadarkan kita bahwa di dalam kehidupan yang sekarang ini pun, kalau kita tidak bisa berpijak pada prinsip akidah yang benar dengan basmalah dan la haula wala quwata illa billah, maka ketika muncul hasil, kalau hasilnya itu sebuah keberhasilan, kesuksesan, pasti akan menepuk, wah ini karena kehebatanku, ini karena kecerdasanku, ini karena keahlianku. Padahal ini hanya fata morgana yang hakikatnya memberikan
kesuksesan, memberikan kemudahan, memberikan sampai dia berhasil, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian keakuan kita menjadi runtuh, sehingga kita senantiasa menjadi pribadi yang tawadhu, yang rendah hati. Sebab kalau tidak tersentuh ilmu begini, ya pasti terkena penyakit takabur, terkena penyakit ujub, ya, terkena penyakit tadi merendahkan, ihanah terhadap orang lain, terkena penyakit tadi merasa sombong, saya hebat, saya ini penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Nah, bagi orang-orang ahli tasawuf, ahli tarekat, ini perjuangan membersihkan kotoran-kotoran batiniah ini membutuhkan waktu yang panjang. Bagaimana dengan orang yang tidak tersentuh ilmu hakikat? Pasti dalam kegelapan. Kalau di dalam kegelapan, yaitu tadi tidak memahami hakikat diri, kemudian yang muncul adalah keakuan, kesombongan, akhirnya merendahkan, melecehkan orang lain. Ini semua bermula dari kebersihan batinnya kita. Nah, kemudian selanjutnya, ya, kemudian ini penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani terhadap ayat falam taqtuluhum walakin Allah qadar. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, li'anna jami'al umuri, karena sesungguhnya seluruh perkara itu perkara apa saja yang ada di dunia, itu umur jamak, ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar yang ada di dunia ini, al-kainati, yang ada, yang nyata, ya, nyata itu baik di sekeliling kita, baik di dalam diri kita maupun di lingkungan kita, ya, sodirotun, ya, khobar dari anna, sodirotun itu keluar atau bersumber minallahi, dari Allah. Seluruh perkara yang ada di alam semesta ini, fil afaqi, di alam semesta ini, sodirotun, semua bersumber dari Allah. Coba kita ya, rasionalisasikan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Kok semua perkara yang ada di alam semesta ini bersumber dari Allah? Ayo kita pahami dengan menggunakan akal kita. Contoh bumi, ya, bumi seisinya. Ya, tentu bumi ini ada yang mencipta, yaitu Allah. Dan Allah sudah menciptakan bumi seisinya, dan Allah pula yang mengatur, ya, semua yang terjadi di alam semesta, termasuk kejadian yang sifatnya global maupun personal, terkait masalah yang sifatnya umum maupun terkait masalah yang sifatnya individual. Semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Kok semua bersumber dari Allah? Ya bisa. Ya, contoh, lihat ke dalam diri kita. Diri kita ini sebagai mikrokosmos, alam shahir, alam kecil. Jadi sebelum melihat alam luar, lihatlah di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini, ya, bisa beraktivitas, tangan bisa bergerak, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, ya, kemudian kaki bisa melangkah. Itu kuncinya apa? Ya, kuncinya adalah karena di dalam diri kita ada ruh, dan ruh min amri rabbi, ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ruh ini kalau diambil oleh Allah,
maka jasad kita ini sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Tangan kita kalau ruh sudah diambil, nggak mungkin bisa bergerak. Misalnya kalau perang bawa pedang, tapi ruhnya nggak ada, nggak mungkin bisa. Maka hakikatnya tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, semuanya digerakkan oleh Allah. Sumber penggeraknya adalah ruh. Ruh diambil, jasad ini semua sudah tidak berfungsi. Ini pendekatan rasional dalam memahami hakikat diri kita, sebagaimana dijelaskan bahwa semua perkara bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari, bulan, ya Allah semua yang menggerakkan, yang menciptakan. Apakah ada kekuatan selain Allah? Ya tidak ada. Maka dijelaskan qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan zatnya. Kemudian mukhalafatul khawadisi, Allah berbeda dengan ciptaan, supaya tidak muncul imajinasi liar yang menggambarkan soal wujud Tuhan. Maka di dalam ayat lain dijelaskan ya laisa kamitslihi syai'un, semakin komplit ya. Jadi shadiratu minallah, semua yang ada di alam semesta ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik dari yang terkecil maupun yang terbesar. Itu harus kita yakini. Maka dengan demikian akhirnya menyadari betul bahwa diri kita ini ya la haula wala quwata illa billah. Kalau nggak ada ruh, nggak digerakkan oleh Allah, ya nggak mungkin bisa bergerak. Itu ya, akhirnya muncul kesadaran ya, yang mendalam tentang hakikat diri kita. Wabidzati ya minallahi awalan wabidzati wa min asari awsafihi wa asma'ihi. Ya, kemudian dari asar sifat-sifat Allah dan juga nama-nama Allah ya. Allah memiliki nama 99, Allah memiliki sifat ya yang dikenal dengan sifat ma'ani ya. Kalau asma itu di dalam Al-Quran dijelaskan 99, semuanya itu adalah nama-nama Allah, semua sifat itu adalah sifat-sifat Allah. Maka dengan demikian kalau kita memahami ini ya sesungguhnya kita ini tidak punya daya dan kekuatan apapun. Nah, inilah yang disebut ilmu hakikat, ilmu yang mengkaji diri ya supaya memahami hakikat diri. Dan ilmu ini berdasarkan ayat ini. Maka kalau orang bertanya ilmu hakikat itu kan nggak ada di dalam Islam, gitu kan? Nah, nggak ada bagi orang yang nggak paham, apalagi tidak pernah ngaji Al-Quran. Dia merasa ilmu hakikat, ilmu tasawuf nggak di dalam Quran. Ya dia ngaji saja belum lancar, baru ngaji beberapa kali, kemudian dijelasin oleh mentornya ilmu tarekat sesat, ilmu hakikat sesat. Modalnya itu saja. Padahal kalau dia bisa mengakses ayat Al-Quran ya, dengan pendekatan sufistik, akhirnya terbuka ayat-ayat yang terkait dengan ilmu hakikat ya. Jadi ibarat lautan, jangan sampai ilmu kita yang masih tidak seberapa kemudian ikut berkomentar ya, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat ya. Ini jangan-jangan yang sesat dan bid'ah itu diri kita, karena wawasan kita terbatas, kemudian keluar pendapat apa yang tidak dia ketahui itu dianggap sesat dan bid'ah. Ini kan yang sesat pikirannya. Coba kalau wawasan dia terbuka, pikirannya terbuka, memahami ayat baik makna lahir maupun makna batin, dan dia ngaji dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai tuntas. Ini kan ibarat peta, Al-Quran sudah paham, baru dia akan memahami, oh iya ya, ternyata Al-Quran ini ibarat lautan, ilmu hakikat ada,
ilmu tasawuf juga ada, ilmu thariqat juga ada, ilmu fikih juga ada, ilmu waris juga ada, ilmu dagang juga ada, apalagi ilmu ibadah ada. Ini komplit Al-Quran ini. Ya, maka dari itu jangan sampai tadi ilmunya masih pas-pasan, kemudian ikut-ikutan berkomentar, dan komentarnya tidak didasari dengan ilmu, hanya katanya. Ini yang merepotkan, ya. Kemudian selanjutnya, ya, wama romaita. Nah, ini ya, ayat juga ini sangat terkenal sekali, ya. Wama romaita, dan manya manafi, ya. Wama romaita. Nah, romaita ini mufrad, mudzakkar, mukhatab. Namanya manafi. Wama romaita, dan kamu tidak melempar. Jadi manya manafi. Dan kamu tidak melempar. It romaita, ketika kamu melempar. Walakin Allah roma, akan tetapi Allah, ya, roma, ya, telah melempar. Ini juga ayat hakikat. Jadi ada dua sumber tadi. Yang pertama, falam taqtuluhum walakin namboha qatalahum. Nah, ini ayat hakikat terkait dengan perang tadi. Jangan merasa kamu berjuang untuk Islam, memenangkan Islam atau berjasa, jangan. Semua itu hak mutlak Allah. Jangan gaya-gayaan membela Islam, gitu kan? Nah, itu semua hakikatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, ayat ini terkait dengan prinsip akidah juga. Ya. Jadi ayat ini memberikan pencerahan kepada umat Islam, ya, pada zaman Nabi, ini pada zaman Nabi, terkait dengan hakikat diri. Jadi zaman Nabi itu ilmu hakikat sudah ada. Memang ya sumbernya dari Nabi dan Al-Quran. Kalau orang sekarang nggak paham ilmu hakikat, dianggap ilmu yang bukan dari Islam, ya karena ketidaktahuannya. Ngertinya ilmu fikih, gitu kan? Selain ilmu fikih dianggap nggak ada. Ini kan faktor kurang gaul saja. Kalau dia banyak gaulnya, banyak silaturahminya, banyak jalan-jalannya, gitu. Peta, ya, dunia Islam paham, peta pemikiran Islam paham, ya, tentu wawasannya akan terbuka. Wama romaita, ini berkaitan dengan prinsip akidah tentang hakikat. Jadi wama romaita, bukan kamu yang melempar, ya, melempar. Wama romaita it romaita, bukan kamu yang melempar ketika melempar. Walakin Allah roma, akan tetapi Allah lah, ya, yang melempar. Ini adalah ayat hakikat. Jadi hakikatnya ketika seseorang melempar, ya ini ya Allah yang menggerakkan. Kok bisa? Ya bisa saja. Coba kalau ruhnya diambil oleh Allah, kira-kira tangan bisa melempar enggak? Tidak bisa. Maka ketika ada ruh, ya, mata bisa mendengar, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, punya kehendak untuk melempar, ya, kehendak siapa yang menggerakkan kehendak? Kudroh siapa yang menggerakkan kudroh? Kan melempar butuh kudroh, kekuatan. Melempar butuh irodah. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dipahami bahwa hakikat ketika kita melempar sesuatu, sesungguhnya Allah lah yang melempar. Ayat ini sebagai prinsip, ya, di dalam melihat ke dalam diri kita ketika melakukan aktivitas apapun, ya harus disadari bahwa semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, sebab tidak mungkin kalau kita nggak ada ruh, tangan bisa bergerak, tidak ada. Tidak mungkin, istilahnya kalau melempar ini kan dalam konteks ya perang zaman dulu kan, ya bisa pakai apa itu panah, bisa pakai batu, kan, bisa pakai pedang. Nah, ayat ini penafsirannya universal juga. Kaitannya dengan kehidupan sekarang. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, ya, seperti ibadah, sholat, kalau berpegang pada ayat ini, kemudian kita mencari mafhum muwafaqahnya, contoh misalkan, ya, sesungguhnya bukan kamu yang sholat, tapi Allah lah yang menggerakkan kamu untuk sholat. Nah ini kan, ini mafhum muwafaqah. Jadi dari ayat ini ada pemahaman yang selaras, ya. Nah, kalau ini kan kamu tidak melempar, ketika melempar akan lihat Allah yang melempar, kan bisa, ya, kamu tidak bisa melakukan ibadah sholat ketika kamu sholat, akan tetapi Allah lah yang menggerakkan kamu untuk sholat. Karena sudah ada pemahaman hakikat tadi, oh iya, ternyata saya bisa sholat pun atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam aktivitas duniawi. Kita melakukan aktivitas kerja di kantor. Ya, hakikatnya, bicara hakikat, ya semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka untuk memahami hakikat ini supaya proporsional, tidak dicampur aduk, nah ini harus bisa memilah secara tepat. Sebab ayat ini bisa berbahaya kalau digunakan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang tidak pas. Contoh ayat ini bisa menjadikan dasar, ya, orang yang tidak memiliki pemahaman secara utuh. Contoh misalkan dia ngambil mangga tetangga. Ditanya, loh kamu kok ngambil mangga tetangga? Ya kan bukan saya yang berkehendak, kan saya dikehendaki oleh Allah lah. Perkataan ini adalah perkataan yang menyimpang. Ini adalah sudah mencampur aduk ilmu. Karena perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatan kepada Allah, padahal ini hawa nafsunya. Maka di dalam praktek ajaran hakikat ini, ya, bagi para salik, karena makomnya masih salik, harus berjuang melawan hawa nafsu, ya harus bisa memposisikan secara pas. Terkait dengan perbuatan-perbuatan yang fasak dan mungkar, tugas kita adalah melawan dengan cara riyadhah mujahadah. Yang berbahaya itu ngaji tasawuf hanya modal ilmu hakikat, tidak ngerti kedudukannya, kemudian dia melakukan pembenaran atas ilmunya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat bahaya. Contoh misalkan, kalau contoh ngambil mangga tetangga, ini kan contoh kecil, bisa lebih luas. Melakukan perbuatan misalkan judi, zina, kemudian dinisbatan kepada Allah. Ini juga Allah yang berkehendak. Nah, ini tidak boleh dipahami seperti itu, ya. Karena makomnya adalah makom seorang salik, makom seorang hamba berpegang pada ayat bahwa Allah tidak menyuruh kepada perbuatan fasik dan mungkar. Ini kan harus diimbangi dengan ayat lain. Jangan berdasarkan ayat ini toh. Kalau berdasarkan ayat ini toh terus nggak ngaji apa-apa, ya akhirnya tadi seperti kasusnya muridnya Syekh Jenar, banyak yang salah memahami ayat ini. Jadi
terkait dengan ayat hakikat ini prakteknya harus proporsi. Ya, terkait dengan hakikat itu adalah cukup dipandang ya, dengan mata hati, tidak perlu untuk diucapkan secara verbal. Contoh misalkan sholat, ya saya sholat ini kan atas kehendak Allah juga. Jadi tidak mudah selalu menggunakan Allah. Ya bismillah la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi di dalam prinsipnya dia menyadari betul bahwa saya bisa sholat ya semua adalah atas anugerah, atas gerakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam praktiknya ya yaitu dengan tadi tidak untuk diucapkan tapi diyakini, dirasakan. Nah ini praktek ini ya dijelaskan oleh para sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan para sufi yang lain. Maka di dalam memahami ilmu hakikat ini jangan berhenti pada ilmu ya sebatas satu ayat tadi, tapi harus dibandingkan dengan ayat lain supaya apa? Supaya pengamalan kita itu proporsional. Maka kalau belajar hakikat tidak dibarengi dengan ilmu lain tadi, dia hawa nafsunya masih dominan, akhirnya melakukan perbuatan fahsya ya, seperti minum-minuman, mabuk-mabukan, kemudian zina dinisbatkan kepada Allah. Ini aja ini adalah penyimpangan. Sebab dia nggak paham ada ayat lain, innallaha la ya'muru bil fahsya wal munkar. Berarti itu siapa? Ini adalah hawa nafsu. Nah, harus kenal ke dalam diri kita. Oh, ternyata ada hawa nafsu. Hawa nafsu tugas kita adalah memerangi, menahan. Ada keinginan manusiawi, tapi tugas kita menahan. Jangan sampai keinginan yang digerakkan oleh hawa nafsu ini menjadi kenyataan dalam satu perbuatan. Inilah pentingnya kita mengkaji syariat dan hakikat itu secara utuh. Ya. Makanya kalau hanya berdasarkan dua ayat ini tidak dikompar dengan ayat yang lain, ini bahaya. Karena akan menisbatkan semua kembali kepada Allah. Lah, bagi yang memahami secara utuh, ya di dalam prakteknya itu akan terasa indah, gitu ya. Dalam menempatkan posisi syariat, hakikat, tarekat, ma'rifah itu sudah proporsional. Tidak pakai gaya-gayaan dengan mengumbar kalimat-kalimat hakikat, tidak perlu. Dan juga tidak perlu harus ditampilkan bahwa saya orang hakikat dengan pakaian-pakaian tertentu, juga tidak perlu. Karena itu menjadi rahasia pribadi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting sekali ya dalam mengurai ayat ini itu harus proporsional. Ya, tugas kita ketika memahami ayat ini bagi orang yang belum paham, memang ini adalah ayat yang membedah diri kita supaya hilang sirna keakuan-keakuan di dalam diri kita, sehingga muncul kesadaran bahwa hakikat diri kita adalah ya seperti wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Begitu juga diri kita adalah seorang hamba, semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di sini ada nafsu. Nah, tugas dalam menghadapi nafsu ini harus dengan riyadhah mujahadah, yaitu dengan wanahan nafsa anil hawa, yaitu dengan cara mencegah keinginan-keinginan hawa ini supaya tidak sampai terjadi. Keinginan untuk fasa mungkar ditahan, dicegah. Karena ini wanahan nafsa anil hawa. Maka kalau kita sudah bisa wanahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiya, maka kita akan merasakan surga yang hakiki, ya. Jadi ayat ini menurut saya sebagai dasar ya, prinsip ilmu hakikat, akan tetapi harus dipahami secara utuh, ya, dengan
ayat-ayat yang lain. Kalau ini tok, khawatirnya tadi karena merasa semua hakikatnya Allah, bahaya ini kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang lain, akhirnya menyalahgunakan. Nah, mudah-mudahan ya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mempraktekkan ilmu hakikat secara benar dengan diimbangi dengan bersinergi dengan syariat, ya, kemudian dipraktekkan dengan ilmu thariqah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah makrifah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan diberikan istiqomah ya di dalam berjalan dan berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami.